Halo semua, selamat datang di channel Putri Bercerita, tempat di mana setiap kisah punya rasa, dan setiap rasa punya makna. Karena setiap cerita selalu membawa pesan, dan setiap pesan bisa menyentuh hati yang mendengarkannya. Jadi, siapkan waktu terbaikmu, cari tempat yang nyaman, dan mari kita mulai kisah ini. Setelah menikah, keluarganya ternyata sudah tidak menyukaiku, entah apa alasannya. Aku bersabar selama 3 tahun, namun saat malam buka bersama keluarga besar mereka di bulan Ramadan, di sebuah meja bundar di restoran, mertuaku mulai menghinaku. Kali ini, aku tidak bisa tinggal diam. Aku ingin mereka tahu siapa aku sebenarnya. Tanpa ragu, aku menyiramkan sayur asam ke mangkuknya, membuat mereka terkejut dan malu ketika mengetahui bahwa akulah wanita yang menjadi investor saham di restoran itu. Namaku Aurel. Sejak kecil, aku terbiasa hidup mandiri. Aku lahir dari keluarga sederhana, namun orang tuaku selalu mengajarkanku untuk bekerja keras dan tidak bergantung pada orang lain. Sejak remaja, aku mencari penghasilan sendiri, mulai dari berjualan online hingga bekerja paruh waktu saat kuliah. Aku tidak pernah mengeluh, justru semua itu membuatku semakin termotivasi, karena aku tahu jika ingin sukses, aku harus berjuang sendiri. Kini, aku memiliki bisnis yang berkembang pesat. Aku menjadi investor di beberapa restoran besar, pemegang saham di beberapa perusahaan, dan memiliki bisnis properti yang stabil. Meskipun kaya, aku tidak suka pamer. Aku lebih memilih hidup sederhana, berpakaian biasa, dan tidak menonjolkan kekayaan yang kumiliki. Bagiku, kesederhanaan lebih nyaman daripada hidup dengan pencitraan berlebihan. Lalu, aku menikah dengan Reza. Reza berasal dari keluarga cukup berada. Meski tidak bisa dibilang kaya raya, mereka hidup nyaman. Ayahnya dulunya pengusaha kecil, kini pensiun dan mengandalkan warisan yang dikelola anak-anak. Ibunya, seorang wanita yang sangat memperhatikan status sosial dan gengsi. Reza bekerja sebagai pegawai di perusahaan, tetapi hidupnya banyak diatur keluarganya. Terutama saat pertama kali bertemu Reza, aku melihatnya sebagai pria baik, ramah, dan penuh perhatian. Dia selalu mendukung impianku, mendengar keluh kesahku, dan membuatku berpikir dia adalah pria yang tepat untukku. Aku pikir menikah dengannya akan membawa kebahagiaan. Ternyata aku salah. Sejak awal pernikahan, aku sudah merasakan ketidaksukaan dari keluarganya. Ibunya, Bu Rina, tidak pernah benar-benar menerima aku. Tatapannya selalu meremehkan, seolah aku tidak pantas untuk putranya. Kakak perempuannya, Winda, juga begitu. Dia sering membandingkanku dengan istri kakaknya, yang menurutnya lebih berkelas dan lebih cocok dengan keluarga mereka. Awalnya, aku pikir mungkin mereka butuh waktu. Tapi, semakin hari, aku sadar mereka memang tidak pernah berniat menerima aku. Aku tetap bersikap sopan, mencoba mengambil hati mereka, tapi selalu dianggap asing. Aku masih ingat makan malam pertama setelah menikah. Aku duduk di samping Reza, sementara Bu Rina duduk di hadapanku. Dia menatapku dari atas ke bawah, lalu tersenyum tipis. "Kamu nggak mau pakai baju yang lebih pantas, Aurel?" Tanyanya dengan nada halus tapi menusuk. Aku hanya tersenyum tipis, menahan perasaan. Maksudnya jelas, biar aku terlihat lebih pantasan di mata keluarga mereka. Winda ikut menimpali, menyarankan aku ikut ke salon mereka agar terlihat lebih elegan. Aku tetap tenang. Terima kasih sarannya Kak Winda, tapi aku nyaman dengan penampilanku. Mereka saling pandang, tertawa kecil. Reza hanya diam di sampingku, menunduk dan pura-pura tidak mendengar.
Itu baru awalnya. Seiring waktu, sikap merendahkan mereka semakin terasa. Bu Rina selalu memamerkan betapa hebatnya menantu pertamanya. Novi pintar, bisa mengatur rumah tangga, mendukung suaminya hingga sukses. Itu baru namanya istri yang baik, katanya sambil menatapku. Aku hanya tersenyum hambar. Yang lebih menyakitkan, mereka tidak menghargai pekerjaanku. Aku memang tidak pernah membocorkan seberapa besar bisnis yang aku jalankan, tapi mereka tahu aku bekerja. Menurut mereka, seorang istri seharusnya hanya mengurus rumah, bukan bekerja. Kalau terlalu sibuk kerja, gimana bisa membangun keluarga harmonis, kata Bu Rina suatu hari. Aku menelan ludah dan berkata, saya bisa membagi waktu, Bu. Tapi mereka tetap merendahkan. Reza sendiri tidak banyak membantu. Dia bukan pria jahat, tapi terlalu lemah membela istrinya. Setiap keluhanku hanya dijawab, sudahlah, sabar aja, namanya juga orang tua. Mereka cuma ingin yang terbaik buat kamu. Aku tersenyum miris, jadi semua hinaan itu dianggap bentuk kepedulian. 3 tahun aku bertahan, 3 tahun bersabar dan berharap ada perubahan. Tidak ada. Malah mereka semakin terang-terangan merendahkanku. Akhirnya, kesabaranku habis. Aku tahu, aku tidak bisa terus diam. Aku bukan wanita yang bisa diinjak-injak begitu saja. Jika mereka ingin tahu siapa aku sebenarnya, aku akan tunjukkan. Malam itu, saat buka bersama keluarga besar di restoran, aku duduk di meja bundar mendengarkan Bu Rina melontarkan hinaan demi hinaan. Tapi kali ini, aku tidak diam. Ini waktunya aku bicara. Sejak awal pernikahan, aku tahu aku bukan menantu idaman mereka. Sikap mereka dingin, perlakuan mereka seolah aku orang asing. Bu Rina hampir tidak pernah berbicara padaku kecuali untuk mengkritik. Suatu hari, saat aku menuangkan teh hangat untuknya, dia hanya menatap cangkir itu sebentar, lalu menggesernya, seolah teh buatanku terlalu hina untuk disentuh. Teh ini pakai gula berapa sendok? Tanyanya datar. Aku menjawab 1 sendok dan bisa ditambah kalau kurang manis. Dia mendesah pelan. Lain kali jangan terlalu banyak, manis itu gak sehat. Aku mengangguk, tahu itu cuma alasan. Aku sering melihatnya minum teh lebih manis dari itu, tapi jika aku yang membuat, selalu salah. Winda duduk di sampingku, tersenyum kecil sambil menggulir layar ponselnya. Lihat deh mah, katanya, memperlihatkan sesuatu. Novi habis liburan ke Eropa sama suaminya. Mereka kelihatan makin serasi ya. Bu Rina langsung tertarik. Ia mengambil ponsel Winda dan menatap foto-foto itu. Iya, mereka cocok banget. Novi pintar, tahu cara menjaga rumah tangga dan tetap tampil elegan. Gayanya selalu berkelas. Aku hanya diam. Sudah jelas kemana arah pembicaraan ini. Setiap ada kesempatan, mereka selalu membandingkanku dengan Novi, istri kakak iparku. Novi juga tidak pernah sibuk kerja. Iya ya mah, dia full time nemenin suaminya, Winda melanjutkan. Namanya juga wanita yang tahu prioritas, Bu Rina menimpali dengan nada puas. Dia ngerti kalau keluarga lebih penting daripada karir. Aku tersenyum tipis. Kalau aku tetap kerja tidak masalah, asalkan bisa bagi waktu, kataku, berusaha terdengar netral. Tapi bisa bagi waktu nggak Rel? Winda langsung menyambar. Kalau sibuknya lebih banyak di luar daripada di rumah, kasihan juga Reza. Suami mana yang betah kalau istrinya lebih sibuk urus kerjaan daripada keluarga? Aku menoleh ke Reza yang duduk di sudut ruangan. Dia tetap diam, seperti biasa. Aku tahu dia mendengar, tapi memilih tidak menanggapi. Aku menarik nafas dalam, menahan rasa sesak di dada. Sudah 3 tahun aku menjalani ini. 3 tahun mencoba memahami mereka, berharap mereka juga bisa menerima aku. Tapi tidak, mereka tidak pernah benar-benar menganggapku bagian dari keluarga ini. Setiap ada kesempatan, mereka merendahkanku.
baik dengan kata-kata halus maupun sindiran tajam. Aku bukan menantu yang mereka banggakan. Aku bukan wanita yang mereka anggap pantas untuk Reza. Suatu hari, saat makan malam bersama, aku datang membawa buah tangan seperti biasa. Aku tahu Bu Rina suka camilan khas daerah, jadi sengaja membelikannya. "Bu, ini camilan favorit Ibu," kataku, meletakkan kotak di meja. Ia melirik sekilas, tersenyum tipis. "Oh, makasih," katanya tanpa membuka bungkusnya. Aku duduk, mulai makan dalam diam. Tapi kemudian terdengar tawa kecil Winda. Ya ampun, Ma. Novi itu benar-benar istri yang bisa diandalkan. Tadi pagi ke pasar, masak makanan kesukaan Mas Dika. Sore masih sempat ke salon, tidak capek-capeknya ngurus suami. Bu Rina ikut tertawa kecil. Ya begitulah kalau memang istri yang ngerti kewajiban. Aku tidak perlu bertanya siapa yang dimaksud. Sudah jelas, aku menoleh ke Reza. Dia tetap diam, seakan pembicaraan itu tidak ada hubungannya dengannya. Aku menahan napas, menahan rasa sakit yang perlahan berubah jadi kemarahan. Aku tahu mereka menganggapku tidak cukup baik, tapi apakah Reza juga berpikir begitu? Setelah makan malam, aku dan Reza pulang. Di mobil, aku mencoba bicara. "Reza, kamu tidak dengar tadi mereka ngomong apa?" Tanyaku pelan. Reza menghela napas, menatap jalan. "Dengar." "Lalu?" tanyaku. "Lalu apa?" Aku menatapnya tajam. "Kenapa diam saja?" "Aurel," Reza mengusap wajahnya. "Kamu tahu kan, Mama memang begitu, suka ngomong seenaknya, tidak usah dimasukkan ke hati." Aku tertawa pelan, pahit. Sudah 3 tahun, Reza. 3 tahun mereka selalu merendahkanku, membandingkanku, dan kamu tidak pernah sekalipun membelaku. Bukan begitu, Aurel. Aku cuma tidak mau memperkeruh keadaan. Memperkeruh keadaan. Aku menatapnya tajam. Menurutmu aku harus terus diam dan biarkan mereka menginjak-injak harga diriku? Reza terdiam. Aku menatap keluar jendela, menahan air mata yang hampir jatuh. Aku lelah. Aku selalu berpikir kesabaran akan mengubah keadaan, bahwa jika aku tetap diam dan berusaha baik, mereka akan menerimaku. Tapi aku salah. Diamku hanya membuat mereka semakin berani merendahkanku. Aku menoleh ke Reza. "Kalau suatu hari aku pergi, kamu juga akan diam saja?" tanyaku lirih. Reza menoleh, ekspresinya berubah. "Maksudmu apa?" Aku menggeleng, menatap jalanan. Aku tidak ingin menjawab. Tapi saat itu, aku sudah tahu. Kesabaran ada batasnya, dan aku hampir mencapai batas itu. Hari itu, aku kembali ke rumah mertua, karena Reza memintaku ikut acara keluarga. Aku tidak terlalu antusias, tapi demi menjaga pernikahan, aku datang. Begitu masuk, mataku langsung menangkap pemandangan ruang tamu. Novi, istri kakak iparku, duduk di tengah ruangan, dikelilingi Bu Rina dan Winda, tertawa akrab. Aurel datang," kata Winda melihatku. Bu Rina melirik sekilas, senyumnya tipis, hampir seperti mengejek. "Lama banget, Rel. Tadi Novi juga datang, bareng Mas Dika, rapi, cantik, tidak kelihatan buru-buru," tambahnya seakan menegur. Aku memaksakan senyum. "Maaf, tadi jalanan macet." Novi tersenyum anggun, menyesap teh di tangannya. "Aku tadi juga lewat jalan yang sama, tapi tidak macet." "Iya, memang harus bisa atur waktu. Kalau terlalu sibuk dengan pekerjaan, nanti yang lain jadi keteteran." Bu Rina menimpali. Aku diam, menahan diri.
Winda membuka ponselnya. "Lihat, Ma, ini resep terbaru yang Novi coba kemarin. Cantik banget," katanya. Foto yang ditunjukkan menarik, kue berlapis dengan hiasan rapi. Burina terkagum-kagum. "Wah, Novi memang istri hebat, bisa masak, bisa dandan, bisa urus rumah tangga. Mas Dika beruntung punya istri seperti dia." Aku tahu arah pembicaraan ini. Novi pintar membuat suami betah di rumah. Tidak heran Mas Dika makin sayang. Winda mencuri pandang ke arahku. Aku menoleh ke Reza. Dia tetap diam. Burina melanjutkan. "Istri yang baik tahu bagaimana mengurus suami, bukan sibuk sendiri. Kalau suami bosan di rumah, pasti ada sebabnya." Aku menelan rasa sakit yang perlahan berubah jadi kemarahan. Tangan mengepal di bawah meja. Aku ingin bicara, membela diri, tapi tahu jika berkata, mereka hanya akan memutarbalikkan kata-kataku. "Rel, kamu tidak suka masak ya?" tanya Novi tiba-tiba. Aku menoleh. Aku bisa masak, tapi karena pekerjaan cukup sibuk, lebih sering beli makanan di luar. "Ah, kalau aku justru merasa itu cara terbaik buat nyenengin suami," kata Novi dengan nada polos, tapi jelas sindiran halus. Burina mengangguk. "Iya, suami butuh istri perhatian, masak untuk suami hal kecil, tapi kalau tidak bisa, kasihan suaminya." Aku mengeratkan genggaman tangan. Reza tetap diam, tidak ada satu kata pun. Aku ingin tahu, apakah dia juga berpikir aku istri buruk hanya karena tidak punya banyak waktu memasak? Aku menarik nafas dalam. Aku dan Reza sudah nyaman dengan pembagian tugas di rumah, jawabku pelan. Winda tertawa kecil. "Ya, nyaman menurut kamu, tapi nyaman tidak buat Reza." Aku menatap suamiku, dia tetap diam. Aku mengalihkan pandangan, menahan emosi yang mulai memuncak. Burina tersenyum tipis. "Ah, sudahlah. Mungkin ada wanita yang memang lebih cocok mengurus rumah tangga, dan ada yang lebih cocok bekerja." Aku mengerti maksud itu. Seolah-olah aku cuma pandai mencari uang, tapi tidak tahu bagaimana menjadi istri yang baik. Seolah-olah aku gagal dalam pernikahan ini, hanya karena aku bukan seperti Novi. Aku ingin tertawa. Mereka benar-benar tidak tahu apa-apa tentangku, tidak tahu siapa aku sebenarnya. Selama ini aku diam bukan karena takut. Aku diam karena tidak ingin membuang energi melawan orang-orang yang menutup mata. Api sabarku sudah sampai batas. Jika mereka pikir aku akan terus diam selamanya, mereka salah besar. Aku duduk di ruang tamu, berusaha tetap tenang meski di dalam hati sudah mulai muak. Tawa kecil Winda dan Novi terdengar, seolah mereka menikmati keadaan ini. Aku tahu, mereka sedang mempermainkanku, membuatku merasa tak berharga di rumah ini. Suara Burina terdengar lagi, tajam dan penuh sindiran. "Aurel, kamu nggak kepikiran buat belajar mengurus rumah tangga lebih baik?" Aku menoleh padanya. "Maksud Mama?" tanyaku, tetap dengan suara datar meski hatiku mendidih. Burina menyandarkan tubuh ke sofa, ekspresinya angkuh. "Ya, lihat saja Novi, dia bisa mengatur semuanya dengan baik. Rumah rapi, masakan selalu enak, suaminya bahagia. Perempuan memang harus begitu, supaya suaminya tidak mencari yang lain." Aku merasakan tatapan Winda penuh kepuasan menatapku. "Kamu kerja terus, sampai kapan mau begitu? Masa suamimu makan makanan instan terus?" lanjutnya. Aku menarik napas panjang, mencoba menahan diri. "Mama, Reza tidak pernah protes?" Burina tertawa kecil, matanya menyiratkan sindiran. "Halah, laki-laki mana ada yang langsung ngomong? Pasti dia bosan juga. Mas Reza itu anak baik, dia pasti tidak ingin menyakitimu, makanya diam." Aku menoleh ke suamiku, yang tetap diam tanpa ekspresi. Seolah semua ini bukan masalah, seolah ini bukan tentangku. Aku menggigit bibir, menahan amarah yang mulai naik. Winda menyandarkan tubuh ke sofa, menatap Novi. "Novi, kamu beruntung banget dapat Mas Dika. Dia pasti betah di rumah ya?" Novi tersenyum. "Alhamdulillah, iya. Mas Dika selalu pulang tepat waktu, tidak suka keluyuran. Katanya dia selalu kangen sama makanan di rumah."
Burina tersenyum bangga. Itu tandanya istrinya sukses bikin suami betah. Kalau suami sering di luar, bisa jadi di rumahnya kurang nyaman. Tatapan matanya menusuk ke arahku, seolah menegaskan aku adalah istri yang gagal. Aku mengepalkan tangan di pangkuan, berusaha tetap diam. Tapi dalam hatiku, sabarku sudah habis. Makan malam dimulai. Restoran tempat kami berada cukup mewah, dan ironisnya, mereka tidak tahu siapa pemilik sebenarnya. Aku duduk di samping Reza, sedangkan Burina, Winda, dan Novi berada di hadapanku. Mas Dika duduk di samping istrinya, sesekali bergumam lembut. Reza tetap diam, sikapnya membuatku semakin muak. Pelayan datang membawa hidangan lezat, termasuk semangkuk besar sayur asam yang masih mengepul. Suasana tampak akrab, tapi hanya bagi mereka. "Aurel, kamu nggak pernah makan di tempat sebagus ini ya?" Suara Winda terdengar. Aku menatapnya, dahi sedikit berkerut. "Apa maksudmu?" tanyaku, meski tahu kemana arah pembicaraan ini. Winda tersenyum kecil, memainkan sendok. "Restoran mewah kayak gini biasanya untuk orang-orang dari kelas tertentu, bukan untuk orang yang sibuk sendiri, apalagi cewek karir kayak kamu. Pasti makan seadanya aja kan?" Aku bisa mendengar tawa kecil Novi dan tatapan kemenangan Burina. Panas menjalar ke dadaku. "Ya, Winda benar," sahut Burina santai. "Makan di restoran mahal bukan sekedar soal harga, tapi soal kelas. Tidak semua orang cocok dengan lingkungan seperti ini." Aku menatap mereka satu persatu. Mereka tidak tahu apa-apa. Aku meletakkan sendok perlahan dan menatap Burina. "Apa Mama yakin aku tidak cocok dengan tempat ini?" tanyaku, pelan tapi tegas. Burina terkejut. "Ya jelas saja. Lihat Novi, anggun, lembut, tahu cara bersikap di tempat seperti ini. Sedangkan kamu?" Matanya menyiratkan penghinaan. Aku menghela napas, tersenyum kecil. "Sayang sekali Mama," kataku santai sambil menyesap minumanku. Hening. Semua menatapku terkejut. Winda tertawa kecil, meremehkan. "Hah? Kamu bercanda kan?" Aku tersenyum tipis. Tidak bercanda. Restoran ini, tempat kita makan sekarang, saham terbesarnya ada di tanganku. Aku salah satu investor utama. Mata Burina membulat. Aku menatap mereka satu persatu. "Jadi, jika Mama pikir aku tidak cocok di sini," aku mengambil sendok sayur asam panas, menatap Burina. "Maka, Mama juga tidak cocok berada di sini." Dengan satu gerakan, aku menyiramkan sayur asam panas ke pangkuannya. Jeritan melengking memenuhi restoran. Burina melonjak dari kursi. Wajahnya memerah menahan panas. Winda dan Novi panik berhamburan. Semua orang menoleh. Aku berdiri menatap mereka dengan ekspresi dingin. Selama ini aku diam, sabar, menahan penghinaan mereka. Tapi kini cukup. Aku tidak akan membiarkan mereka menginjak harga diriku lagi. Aku berbalik, meninggalkan meja yang penuh keterkejutan, kemarahan, dan rasa malu mereka. Untuk pertama kali dalam 3 tahun, aku merasa bebas. Aku keluar restoran dengan kepala tegak, meninggalkan tatapan terkejut mereka. Dadaku masih bergejolak, tapi ada kelegaan luar biasa. Selama ini aku menelan hinaan, tapi tidak lagi. Begitu masuk mobil,
Aku menarik napas panjang. Ponsel bergetar, menampilkan nama seseorang yang menunggu kabarku. Aku menjawab, "Ya, bagaimana hasil meeting tadi?" Suaraku kembali tenang. Dari ujung sana terdengar semangat, sesuai ekspektasi Aurel. Mereka setuju dengan investasi kita dan saham restoran di Paris kini sepenuhnya berada di tangan kita. Aku tersenyum tipis. Bagus, kirimkan detailnya ke emailku, aku akan pelajari malam ini. Aku menutup telepon dan menatap keluar jendela. Perasaan campur aduk menghampiri. Mereka tidak tahu siapa aku sebenarnya. Aku bukan hanya seorang istri yang bekerja dari pagi hingga malam seperti yang mereka kira. Aku memiliki banyak saham di berbagai bisnis besar, mulai dari restoran mewah, perusahaan properti, hingga lini fashion ternama. Semua ini kubangun dengan kerja keras, waktu, dan pengorbanan bertahun-tahun. Ironisnya, keluarga suamiku yang sombong sering menikmati makanan atau berbelanja di tempat-tempat yang aku miliki tanpa pernah menyadari siapa di baliknya. Namun, aku tak pernah ingin pamer. Aku sengaja menyembunyikan identitasku sebagai investor sukses karena aku ingin menikahi Reza bukan sebagai wanita kaya, tapi karena cinta. Aku ingin diterima apa adanya, bukan karena harta yang kumiliki. Tapi kini, keraguanku muncul. Apakah semua ini masih layak diperjuangkan? Keesokan paginya, aku bangun lebih awal seperti biasa. Setelah memastikan semua dokumen bisnis siap untuk meeting siang itu, aku masuk ke dapur untuk menyiapkan sarapan. Reza masih tertidur, dan seperti biasa, aku ingin dia mendapatkan sarapan hangat sebelum berangkat kerja. Aku tidak ingin dicap sebagai istri yang lalai. Meskipun kesibukanku luar biasa, aku tetap berusaha menjalankan tugas rumah dengan baik. Aku memasak nasi goreng sederhana dengan telur mata sapi dan menyiapkan segelas jus jeruk. Setelah semuanya tertata di meja, aku kembali ke kamar untuk membangunkan Reza. "Reza, bangun. Sarapan sudah siap." Ia menggeliat sebentar sebelum membuka mata dengan malas. Iya," gumamnya pelan. Aku menunggu dia bangkit, tapi dia kembali berbaring menarik selimutnya. "Kalau kamu nggak bangun sekarang, nanti telat." Akhirnya, dengan malas, dia bangkit dan berjalan ke meja makan. Aku duduk di seberangnya, memperhatikan dia mulai makan tanpa sepatah kata. "Kamu nggak makan?" tanyanya akhirnya. Aku menggeleng. "Nanti saja di kantor." Reza mengangguk dan kembali fokus pada sarapannya. Tidak ada ucapan terima kasih, tidak ada apresiasi. Dulu, aku tak terlalu memikirkan hal ini, berpikir mungkin dia bukan tipe pria yang pandai mengekspresikan rasa terima kasih. Tapi kini, setelah semua terjadi, aku mulai merasa lelah. Aku sudah berusaha menjadi istri yang baik, bekerja keras, tapi tetap memastikan rumah rapi. Memasak dan mengurus semua kebutuhan Reza, tapi tak pernah merasa dihargai. Siang itu, aku duduk di ruang meeting salah satu perusahaan properti yang bekerja sama denganku. Mengenakan setelan formal hitam dengan sepatu heels senada, rambut tertata rapi, aku tetap profesional seperti biasa. Di depanku, beberapa petinggi perusahaan mempresentasikan laporan proyek apartemen mewah yang sedang kami kembangkan. Aku menyimak dengan serius, mencatat hal-hal yang perlu diperbaiki. "Miss Aurel, bagaimana pendapat Anda?" tanya salah satu direktur setelah presentasi. Aku menyilangkan tangan, mengangguk. Secara keseluruhan, progresnya baik,
Tapi saya ingin lebih banyak inovasi pada desain interior. Proyek ini harus tidak hanya mewah, tapi juga nyaman bagi penghuninya. Mereka mencatat setiap kata dengan seksama. Aku menyandarkan tubuh ke kursi, menatap mereka serius. Saya ingin kita menjadi yang terbaik. Pastikan semua aspek berjalan sempurna. Semua mengangguk patuh. Di sini, aku dihormati. Aku memiliki kendari penuh, tidak seperti di rumah. Malamnya, aku pulang lebih awal, berharap bisa bicara dengan Reza. Ingin tahu apakah dia menyadari perubahan sikapku. Namun, begitu masuk rumah, pemandangan itu membuatku terhenti. Burina dan Winda duduk di ruang tamu. Reza berdiri dengan wajah tegang. "Aku rel, akhirnya kamu pulang juga," kata Burina dengan nada sinis. "Kami perlu bicara." Aku meletakkan tas, menatap mereka. "Ada apa?" Burina menghela napas dramatis. "Sampai kapan kamu sibuk sendiri dan mengabaikan tugasmu sebagai istri?" Aku mengangkat alis. "Aku tidak pernah mengabaikan tugasku." Winda tertawa kecil. "Maksud Mama, kamu terlalu sibuk bekerja sampai lupa bahwa suami butuh perhatian. Jangan sampai Reza merasa kesepian dan..." Aku menatap tajam. "Dan apa?" Dia terdiam, tapi tampak puas. Burina menatap Reza. "Mas Reza, kamu juga harus tegas. Istri itu harus tahu batasnya. Jangan sampai lupa kalau tugas utamanya melayani suami." Reza menghindari tatapanku, seperti tak ingin terlibat. Aku tersenyum tipis. "Mama, kalau menurut Mama, tugas utama istri hanya melayani suami, Mama salah besar," kataku tegas. "Aku tidak akan berhenti bekerja hanya karena kalian menganggap wanita tidak boleh lebih sukses dari suaminya." Burina terkejut. "Aurel, apa-apaan kamu bicara seperti itu?" Aku menatap Reza. "Dan kamu, sampai kapan hanya diam? Sampai kapan membiarkan mereka menginjak harga diriku?" Reza tetap diam. Aku tersenyum kecil, tapi tanpa kebahagiaan. "Kalau kalian terus berusaha menjatuhkanku, bersiaplah. Aku tidak akan tinggal diam lagi." Aku tahu mereka hanya mengundangku formalitas, akan jadi bahan hinaan, tapi aku tetap datang. Malam itu, aku mengenakan dress sederhana, elegan, rambut tergerai, riasan tipis yang menonjolkan wajahku. Tidak perlu berlebihan. Aku bukan seperti mereka yang hanya peduli citra dan gengsi. Reza menungguku di mobil. "Aku tahu, ini berat buat kamu, tapi tolong Aurel, jangan bikin masalah," katanya pelan. Aku tersenyum sinis. "Aku yang bikin masalah, atau keluargamu yang selalu mencari masalah denganku?" Reza terdiam. Seperti biasa, dia tak membela siapapun, bahkan aku. Restoran itu mewah. Interior didominasi warna emas dan putih, lampu kristal menggantung di langit-langit, pelayan siap di setiap sudut. Aku masuk dengan tenang, mengikuti Reza. Saat sampai di meja yang sudah dipesan, tatapan merendahkan Burina dan Winda langsung menyapaku. "Oh, akhirnya datang juga, Aurel," kata Burina datar. "Yama," jawabku santai, lalu duduk. Winda menatap dari kepala sampai kaki. "Kamu nggak ganti baju yang lebih mewah?" tanya mengejek. Aku tersenyum kecil. "Aku rasa ini cukup sopan untuk restoran seperti ini." Winda mendengung, melirik gaun merah mahalnya sendiri, jelas ingin pamer. Burina tertawa kecil. "Winda, ingat, tidak semua orang punya standar yang sama dengan kita. Lagi pula, istri yang terlalu sibuk bekerja biasanya kurang peduli soal penampilan." Aku menahan tawa. Mereka masih mengira aku hanya pegawai biasa. Reza menatapku seakan meminta aku untuk menahan diri. Tapi kali ini aku tidak ingin diam. Aku menatap Burina dengan tenang. "Ma, penampilan memang penting, tapi lebih penting punya pencapaian dalam hidup."
Apa gunanya berdandan mewah kalau tidak menghasilkan apa-apa? Tatapan Bu Rina langsung berubah. Winda yang tadi tersenyum puas, kini cemberut. Pak Faris, ayah Reza, yang sejak tadi diam, akhirnya bersuara. "Aurel, bagaimana pekerjaanmu sekarang?" "Baik, Pak. Bisnis sedang berkembang pesat." "Bisnis?" Bu Rina menatapku curiga. "Maksudmu pekerjaan kantoran itu?" Aku tersenyum. "Bukan, Ma. Aku sudah lama berhenti bekerja untuk orang lain." Mereka tampak terkejut. Winda tertawa kecil. "Jadi kamu pengangguran sekarang?" Aku membalas dengan senyum tipis. "Tidak, aku bukan pengangguran. Aku seorang investor." Ruangan mendadak sunyi. Aku bisa melihat ekspresi terkejut mereka. "Apa maksudmu?" tanya Bu Rina, mata menyipit. Aku mengambil gelas di depanku, menyeruput air putih dengan tenang sebelum menjawab. "Aku sudah lama berinvestasi di berbagai bidang, real estate, restoran, fashion. Aku lebih suka bekerja di balik layar. Mungkin kalian sering makan di restoran atau menginap di hotel yang sahamnya aku miliki." Bu Rina tampak kehilangan kata-kata. Winda menatapku dengan tidak percaya. Pak Faris terlihat tertarik. "Kamu serius, Aurel?" Aku mengangguk santai. "Iya, Pak, aku serius." Bu Rina masih sulit menerima kenyataan itu. "Jadi maksudmu, selama ini kamu punya uang lebih banyak daripada yang kami kira?" Aku tersenyum manis. "Begitulah." Winda tampak frustrasi. "Kenapa kamu tidak pernah bilang?" Aku menatapnya tajam. "Karena tidak ada yang peduli. Kalian terlalu sibuk merendahkanku." Mata Bu Rina membelalak marah. "Jangan sombong, Aurel. Hanya karena kamu punya uang, bukan berarti kamu lebih baik dari keluarga ini." Aku tertawa kecil. "Ma, aku tidak sombong. Aku hanya menjawab pertanyaan kalian." Reza tampak gelisah di sampingku, tapi aku tidak peduli. Aku sudah cukup lama membiarkan mereka menginjak harga diriku. Bu Rina membanting garpu ke piring. Tidak sopan sekali. Aku tetap tersenyum. "Ma, sejak awal aku datang ke sini, aku sudah tahu aku akan dihina lagi. Jadi maaf kalau akhirnya aku menjelaskan siapa aku sebenarnya." Semua orang di meja terdiam. Aku melirik Reza. Dia masih diam, seperti biasa. Aku menghela nafas. "Reza, kalau kamu masih ingin aku terus bersabar, mungkin aku harus bertanya, sampai kapan?" Reza menatapku sulit dibaca. Aku berdiri, merapikan gaunku. "Aku datang karena menghargai undangan kalian, tapi aku rasa tidak perlu terus menempatkan diriku di lingkungan yang tidak menghargai aku." Aku mengambil tas dan berjalan keluar dengan langkah tegap. Aku tidak peduli tatapan mereka. Aku sudah cukup lama bersabar, dan sekarang aku memilih membela diri sendiri. Aku duduk di pojok meja panjang yang penuh hidangan mewah. Cahaya lampu kristal memantulkan kilau megah, menegaskan standar tinggi mereka. Tawa mereka menggelegar, membahas properti baru, bisnis keluarga yang berkembang, dan rencana liburan ke luar negeri. Aku hanya diam, duduk di pojok, tersenyum sesekali, lebih memperhatikan gelas air daripada ikut pembicaraan. "Aurel, kamu diam saja dari tadi." Suara Winda terdengar cukup nyaring. Aku menoleh dengan senyum tipis, tetap mendengarkan. Winda melirikku dari atas ke bawah lalu menyeringai. "Oh ya, aku kira kamu bosan. Topik ini mungkin agak jauh dari keseharianmu." Tawa kecil terdengar di meja. Mereka jelas menganggap aku tidak sekelas dengan mereka. Aku tetap tersenyum. "Tidak juga, aku justru belajar banyak, tapi pasti susah buatmu menyesuaikan diri," lanjut Winda dengan nada manis menusuk. Bu Rina ikut tertawa kecil. Winda benar, tidak semua orang terbiasa dengan kemewahan seperti ini. Reza menghela nafas pelan tapi tetap diam.
Aku bisa saja menjawab sesuatu yang membuat mereka terdiam, tapi aku menahan diri. Aku tersenyum sopan dan meraih gelasku lagi. Winda tiba-tiba mencondongkan tubuh ke depan. Tadi aku ketemu teman. Dia bekerja di salah satu restoran yang katanya sering kamu datangi. Restoran itu terkenal di kalangan pegawai kantoran biasa. Murah tapi lumayan enak. Gak semua orang bisa sering makan di tempat seperti ini. Pasti berat ya Aurel, menyesuaikan diri di keluarga kita. Aku menghela nafas pelan, menyesuaikan diri. Ya, jawabku, lembut. Aku meletakkan gelas dan meluruskan punggung. Restoran yang kamu maksud memang bagus. Aku memang sering ke sana, kataku. Winda mengira baru saja menang, tapi aku menambahkan, bukan sebagai pelanggan, aku salah satu pemegang sahamnya. Hening, tawa kecil menghilang. Winda berkedip, ekspresinya berubah. Burina terlihat tidak percaya. Burina mengeringit menutupi keterkejutannya. Jadi maksudmu, kamu punya saham di restoran itu? Aku mengangguk. Bukan cuma itu, Ma. Beberapa restoran lain di kota ini juga ada dalam daftar investasiku. Aku membiarkan kata-kata itu menggantung, membiarkan mereka mencernanya. Reza menatapku sulit dibaca. Aku bisa melihat dia tegang, tapi tetap diam. Wah, aku tidak menyangka. Tiba-tiba Pak Faris bersuara, terdengar lebih tertarik. Kamu tidak pernah cerita soal ini. Aku tersenyum. Tidak ada yang pernah bertanya, Pak. Bu Rima terlihat gelisah. Jadi maksudmu, kamu punya bisnis lebih dari yang kami tahu? Aku menatapnya. Ma, selama ini aku diam bukan karena tidak punya apa-apa. Aku hanya tidak tertarik membuktikan diri kepada orang yang tidak pernah menghargai keberadaanku. Hening. Untuk pertama kalinya sejak aku masuk ke keluarga ini, ekspresi mereka berubah dari angkuh menjadi tidak nyaman. Winda masih berusaha mencari celah untuk menjatuhkanku. Tetapi kalau memang begitu, kenapa kamu tidak pernah menunjukkannya? Kenapa selalu terlihat biasa saja? Aku menatapnya langsung. Karena aku tidak butuh validasi dari kalian, jawabnya tegas. Kali ini tidak ada yang tertawa. Burina menyandarkan tubuhnya ke kursi dengan angkuh, menatapku seperti aku makhluk asing yang tersesat di meja ini. Tatapannya dingin, penuh penilaian yang selalu membuatku merasa tidak akan pernah cukup baik di matanya. Aurel, suaranya terdengar pelan tapi cukup tajam untuk menarik perhatian semua orang di meja. Aku selalu penasaran, apa sebenarnya yang membuatmu merasa pantas menjadi bagian dari keluarga ini? Aku tidak langsung menjawab, hanya menatapnya dengan tenang, meski di dalam hawa panas mulai menjalari tubuhku. Apa maksud Mama? Tanyaku akhirnya, meski aku sudah tahu kemana arah pembicaraan ini. Burina menghela napas, seolah berbicara denganku adalah beban baginya. Reza itu pria yang terlahir dari keluarga baik, punya latar belakang jelas, dikelilingi orang-orang selevel dengannya. Tapi lihat kamu, lanjutnya dengan nada meremehkan, tidak ada siapapun di keluargamu yang bisa disejajarkan dengan keluarga ini. Latar belakangmu tidak jelas, keluarga tidak punya status, penampilan standar saja, tidak ada yang istimewa. Tidak ada yang istimewa. Jantungku berdegup lebih kencang. Apa yang kamu miliki sampai bisa membuat Reza mau menikahimu? Tanya Burina lagi, disertai tawa kecil yang terdengar di sekeliling meja. Winda menutup mulutnya menahan senyum, sementara tante-tante lain mulai berbisik membahas kata-kata Burina seolah aku tidak ada di sana. Aku menoleh ke Reza, berharap dia melakukan sesuatu, mengatakan sesuatu. Tapi yang kulihat hanya ekspresi canggung di wajahnya. Dia tampak gelisah, seakan ingin membela, tapi tidak cukup berani melawan ibunya sendiri. Aku menghela napas pelan. Reza, panggilku lembut, berharap dia bisa melihat bagaimana aku berusaha bertahan di situasi ini. Namun dia hanya menunduk, memainkan sendok di tangannya tanpa menatapku.
Aku menelan ludah, sementara Bu Rina tersenyum puas. "Kamu tahu, Aurel," Bu Rina mulai, "aku dulu berharap Reza menikah dengan seseorang yang lebih pantas. Seorang wanita dari keluarga terpandang, yang tidak perlu diajari bagaimana menjadi bagian dari keluarga kami. Seperti Dinda misalnya. Dulu dia sering datang ke rumah kami, dekat dengan keluarga ini. Cantik, elegan, pintar bergaul, dan yang paling penting, berasal dari keluarga yang punya nama." Beberapa tante mengangguk setuju. "Ah ya, Dinda," seru salah satu sepupu Reza. Aku menoleh ke Reza lagi, wajahnya terlihat sedikit tegang. "Dinda sekarang tinggal di luar negeri kan?" tanya Winda berpura-pura polos. "Dia bahkan menikah dengan pengusaha sukses. Seandainya Reza memilihnya, pasti hidupnya lebih mudah sekarang." Tawa pecah lagi di sekeliling meja. Hatiku mulai terasa retak. Aku menahan napas, mencoba mengendalikan emosi. Aku sudah terlalu sering mendengar perbandingan ini, merasa tidak cukup baik di mata mereka. Tapi kali ini, penghinaan dilakukan terang-terangan di depan keluarga besar tanpa usaha menutupi niat mereka. Aku menatap Reza lagi lebih lama. "Kamu tidak mau mengatakan apa-apa?" tanyaku pelan. Dia mengangkat kepala, menatapku bingung. "Aurel, Mama cuma bercanda, jangan diambil hati." Aku tertawa kecil tanpa bahagia. "Bercanda?" ulangku. "Kamu pikir semua yang mereka katakan tadi hanya lelucon?" Reza semakin gelisah. "Sudahlah, jangan diperpanjang." Aku menatapnya tanpa berkedip, lalu tersenyum pahit. "Aku mengerti sekarang," gumamku pelan, cukup keras untuk didengar semua orang di meja. Bu Rina mengangkat alis. "Apa maksudmu?" tanyanya meremehkan. Aku menarik napas panjang, berdiri dari kursiku. Ruangan hening seketika. Semua mata tertuju padaku. "Maksudku," aku berkata dingin, "aku akhirnya mengerti bahwa aku tidak perlu berusaha keras untuk diterima di sini." Wajah Bu Rina menegang. "Kamu bicara apa?" tanyanya. "Aku bicara tentang bagaimana aku tidak perlu berjuang untuk pengakuan dari orang-orang yang bahkan tidak bisa menghargai keberadaanku." Lanjutku, mengambil tas dan berdiri lebih tegak. "Dan satu hal lagi, aku mungkin tidak berasal dari keluarga yang kalian anggap terpandang, tapi aku tidak akan menukar harga diriku hanya untuk diakui oleh kalian." Aku menatap satu persatu wajah mereka, menikmati bagaimana ekspresi kemenangan di wajah mereka perlahan memudar. Lalu aku menoleh ke Reza. "Aku berharap kamu punya keberanian untuk membela istrimu sendiri. Tapi ternyata kamu hanya pria yang lebih takut mengecewakan ibumu daripada melindungi istrimu." Wajah Reza berubah pucat. Aku tersenyum kecil, lalu berbalik, melangkah keluar dari restoran tanpa menoleh ke belakang. Namun, aku berhenti di ambang pintu. Napasku berat, dada sesak oleh penghinaan yang baru saja ku terima. Tapi, entah dari mana datangnya, ada sesuatu yang menggelegak dalam diriku. 3 tahun aku bertahan. 3 tahun aku diam, 3 tahun mencoba menjadi istri sabar menahan hinaan mereka. Tapi kali ini cukup. Aku menutup mata sejenak, menarik napas dalam, lalu berbalik perlahan. Langkahku kembali menghampiri meja makan yang masih dipenuhi keluarga besar suamiku yang kini terdiam. Mereka tidak menyangka aku kembali. Aku menatap mereka satu persatu sebelum akhirnya bibirku melengkung tipis. "Kenapa diam?" tanyaku dengan nada ringan. "Tadi Mama Rina masih bersemangat bicara kan? Kenapa tiba-tiba sunyi?" Beberapa bisikan terdengar. Winda melirik ibunya gelisah, sementara Reza menatapku tidak percaya. Aku menggeser kursi,
duduk santai, meletakkan tangan di pangkuan, dan menautkan jemari di atas meja. Jadi, apa tadi katanya? Aku tidak pantas jadi bagian keluarga ini, tidak setara dengan kalian, tidak punya status, kataku sambil menatap Burina langsung. Burina menyalangkan tangan di dada. Memangnya aku salah? Lihat saja dirimu. 3 tahun menikah dengan Reza, tapi apa yang kamu berikan untuknya? Apa yang kamu banggakan? Aku tersenyum kecil. Lalu, menurut Mama, apa yang bisa dibanggakan dari keluarga ini? Lanjutku tenang. Ruangan makin hening. Aku bisa melihat wajah Burina sedikit berubah. Mungkin tidak menyangka aku akan bertanya balik. Jangan bicara sembarangan, Aurel, potong salah satu tante. Kami keluarga terpandang, nama baik kami jelas. Aku hanya mengangguk pelan. Nama baik ya? Tanyaku dengan senyum sinis. Nama baik seperti apa yang dipakai untuk merendahkan orang lain? Burina mengetuk meja dengan keras. Kamu tidak sopan, serunya tajam. Aku tertawa kecil. Sopan? Ulangi. Aku sudah diam selama 3 tahun, sudah cukup bersikap sopan. Tapi apa yang aku dapat? Penghinaan, perbandingan, dicemooh, diremehkan, dan suamiku. Aku menoleh ke Reza yang masih terpaku, duduk diam, tak pernah membelaku. Wajahnya tegang. Aurel, aku mengangkat tangan, menghentikan ucapannya. Dulu, aku pikir kalau aku cukup sabar, cukup pengertian, cukup baik, akhirnya aku akan diterima. Tapi ternyata aku salah. Kalian tidak pernah berniat menerimaku sejak awal. Tidak peduli seberapa keras aku berusaha, di mata kalian, aku selalu dianggap tidak cukup baik. Beberapa sepupu Reza menundukkan kepala. Tante-tante yang tadi tertawa kini diam. Aku menarik napas dalam, menatap Burina lagi. Mama selalu membandingkan aku dengan wanita lain. Misalnya Dinda. Mama pikir dia lebih pantas untuk Reza karena berasal dari keluarga kaya. Tapi apa Mama tahu? Aku tidak peduli. Semua orang di meja tampak terkejut. Aku tidak peduli berapa banyak wanita yang kalian anggap lebih baik dariku. Aku tidak peduli dengan standar kalian. Aku tidak peduli dengan penilaian kalian, karena yang menjalani pernikahan ini adalah aku, bukan kalian. Aku menoleh ke Reza. Dan kamu, aku pernah berharap kamu bisa berdiri di sampingku. Aku pikir kamu akan membelaku, tapi ternyata kamu memilih menjadi boneka ibumu. Wajah Reza menegang. Dia membuka mulut ingin membantah, tapi tidak ada kata keluar. Aku tersenyum kecil. Tidak perlu membelaku sekarang. Sudah terlambat. Aku bangkit dari kursi, mengambil tas dengan tenang. Ini terakhir kalinya aku mendengar kata-kata seperti itu dari kalian. Burina mengangkat dagu. Maksudmu? Aku tidak akan tinggal diam lagi. Aku berbalik dan melangkah keluar. Restoran hening. Tidak ada tawa, tidak ada hinaan, tidak ada komentar meremehkan. Untuk pertama kali setelah 3 tahun, aku tidak hanya mendengar, tapi juga menjawab. Aku berhenti sejenak. Dadaku naik turun menahan emosi. Selama ini, aku menahan diri, menunduk, menerima penghinaan. Tapi cukup sudah. Aku berbalik perlahan. Meja besar keluarga suamiku masih dipenuhi wajah angkuh. Mereka masih merasa di atas,
masih merasa berhak menginjak harga diriku. Aku melangkah kembali, mengambil mangkuk sayur asam hangat. Sebelum ada yang bereaksi, aku mengangkat mangkuk itu. Satu gerakan cepat, splash, sayur asam mendarat tepat di wajah Burina. Ruangan mendadak sunyi. Potongan sayur menempel di wajah dan bajunya yang mahal. Butuh beberapa detik sebelum semua menyadari apa yang terjadi. Astagfirullah, Aurel, jerit Burina, wajah merah padam. Kamu gila. Aku tidak mundur. Tidak seperti dulu, aku tidak akan menundukkan kepala. Mama terkejut. Aku menatapnya tajam. Bukankah ini setimpal? Mama sudah menghina aku 3 tahun. Sekarang giliran Mama merasakan. Suasana restoran makin tegang. Tatapan terkejut pengunjung lain. Beberapa pelayan berhenti di tengah langkah. Kamu benar-benar tidak tahu diri. Burina mengibaskan tangan, membuang sisa sayur. Aku tertawa kecil. Tidak tahu diri. Mama yang sejak tadi merendahkan aku. Mama yang bilang aku bukan siapa-siapa. Aku tidak pantas untuk Reza. Jadi, kenapa sekarang marah? Burina terdiam. Mungkin tidak menyangka aku akan membalikkan ucapannya. Reza akhirnya berdiri, panik. Kamu keterlaluan. Aku menoleh padanya. Oh, sekarang aku keterlaluan. Di mana kamu saat ibumu menghina aku habis-habisan? Saat mereka mengejekku? Saat aku diperlakukan seperti bukan manusia? Reza menelan ludah, tidak bisa menjawab. Aku tersenyum sinis. Ya, seperti biasa. Diam. Keluarga besar Reza masih menatapku terkejut. Beberapa ingin bicara, tapi menahan diri. Kamu keterlaluan, Winda ikut bersuara. Kamu mempermalukan Mama di depan umum. Kamu pikir siapa kamu? Aku mendengus. Mempermalukan? Kalian yang mengundangku untuk dijadikan bahan hinaan. Kalian pikir aku akan tetap diam? Aku melangkah mendekati meja, menatap satu persatu. Dengar baik-baik, aku sudah cukup sabar, cukup menahan diri, cukup bertahan. Tapi kesabaran seseorang ada batasnya. Hari ini, aku tidak akan membiarkan diriku diinjak-injak lagi. Aku menatap Heza. Dan kamu? Aku menyesal pernah mencintai seseorang yang tidak berani membelaku. Jangan begini, Aurel. Reza gelisah, suaranya bergetar. Aku tertawa pelan. Harusnya aku sudah begini sejak lama. Aku muak dengan keluargamu, muak dengan sikap pengecutmu. Aku mengambil tas, melangkah mundur. Mulai hari ini, kalian tidak akan bisa menghina aku lagi. Aku tidak akan berada di tempat di mana aku tidak dihargai. Tanpa menunggu reaksi mereka, aku berjalan keluar restoran dengan kepala tegak. Namun, langkahku terhenti di pintu. Napasku memburu, bukan karena lelah, tapi amarah yang selama ini meledak. Aku bisa pergi begitu saja, meninggalkan mereka dalam keterkejutan. Bisa membiarkan mereka tetap hidup dalam kesombongan. Tapi tidak. Mereka harus tahu siapa aku sebenarnya. Aku berbalik perlahan. Dari tempatku berdiri, semua masih terkejut. Burina berdiri, wajah merah, bajunya basah. Winda menatapku tak percaya. Reza masih berdiri dengan tatapan kosong,
antara panik, syok, dan bingung. Aku melangkah kembali ke arah mereka, kali ini dengan langkah santai dan penuh percaya diri. Seorang pria berseragam hitam dengan logo restoran di dadanya segera menghampiriku. Tampak cemas, mungkin mengira aku akan membuat keributan. Aku menepuk bahunya dengan lembut dan berbisik, "Tenang, aku hanya ingin mengatakan sesuatu." Ia mengangguk ragu, kemudian mundur ke belakang. Aku kembali menatap keluarga Reza. "Sebelum aku pergi, ada satu hal yang perlu kalian ketahui," kataku. Mereka masih diam, menunggu. Aku tersenyum tipis dan melambaikan tangan, memperlihatkan sekeliling restoran yang mewah, dipenuhi tamu-tamu kelas atas, dengan dekorasi elegan dan pelayanan yang sempurna. "Kalian tahu siapa pemilik tempat ini?" tanyaku. Tidak ada jawaban. Beberapa orang mulai berbisik, sementara Reza terlihat menelan ludah seolah baru menyadari sesuatu. Aku tersenyum lebih lebar. "Aku." Winda tertawa kecil, sinis. "Apa? Kamu?" Dia menggeleng. "Jangan bercanda. Aurel, kamu pikir kami akan percaya begitu saja?" Aku menatapnya datar. "Aku tidak butuh kalian percaya. Fakta tetaplah fakta." Aku menoleh ke arah pria berseragam tadi. "Pak Adi?" Ia mendekat dan membungkuk sedikit. "Iya Bu Aurel." Aku melihat ekspresi keluarga Reza berubah saat mendengar namaku. "Bisa tolong konfirmasi ke mereka siapa yang memiliki restoran ini?" tanyaku santai. Pak Adi mengangguk dan menoleh ke meja besar itu. "Restoran ini dimiliki oleh Bu Aurel. Beliau adalah investor utama sekaligus pemegang saham terbesar di jaringan restoran ini." Keterkejutan tampak jelas di wajah mereka. Bu Rina terlihat seperti baru saja ditampar keras. "Tidak mungkin," gumamnya. Aku menatapnya sinis. "Kenapa tidak mungkin? Mama, bukankah tadi Mama bilang aku ini tidak pantas? Bukankah Mama sibuk membandingkan aku dengan wanita lain yang katanya lebih pantas?" Winda masih berusaha menyangkal. "Ini pasti bohong. Kamu hanya pura-pura. Mana mungkin seseorang sepertimu punya restoran semewah ini?" Aku mengangkat bahu. "Kalau tidak percaya, silahkan tanya siapa saja di restoran ini. Manajer, staf, bahkan bisa cari di internet. Nama Aurel Tanwijaya tidak asing di dunia bisnis." Reza akhirnya membuka mulut. Suaranya terdengar serak. "Aurel, kenapa kamu tidak pernah bilang?" Aku menatapnya datar. "Untuk apa aku bilang? Aku tidak butuh pengakuan kalian. Aku tidak pernah merasa perlu membuktikan siapa diriku. Tapi karena kalian terlalu angkuh untuk melihat kenyataan, aku pikir ini saat yang tepat untuk membuka mata kalian." Bu Rina tampak kehilangan kata-kata. "Kalau kamu memang sekaya ini, kenapa tidak pernah menunjukkan apa-apa?" Aku terkekeh pelan. "Karena aku tidak seperti kalian. Aku tidak perlu memamerkan kekayaan untuk merasa berharga. Aku tidak perlu menginjak orang lain untuk merasa lebih tinggi." Suasana di meja itu semakin tegang. Semua mulai menyadari kesalahan mereka. Aku menghela napas panjang dan mengalihkan pandangan ke Reza. "Aku sudah cukup bersabar, Reza. Tapi aku tidak bisa terus bersama seseorang yang memilih diam saat istrinya dihina. Aku tidak bisa bersama seseorang yang lebih mementingkan keluarganya daripada orang yang seharusnya dia lindungi." Matanya membesar. "Aurel, jangan bilang kalau kamu..." Aku tersenyum dingin. "Iya, Reza. Aku ingin kita berpisah." Restoran kembali sunyi. Reza tampak kehilangan keseimbangan, sementara Bu Rina membelalak kaget. "Tidak, kamu tidak boleh melakukan ini." Aku menatapnya tajam. "Kenapa tidak? Mama, bukankah ini yang Mama inginkan sejak awal?"
Bukankah Mama selalu berharap aku pergi? Wajahnya pucat. Aku menghela napas. Aku sudah cukup bersabar, tapi sekarang aku memilih pergi. Ini keputusan terbaik untukku. Tanpa berkata lagi, aku berbalik dan melangkah pergi, kali ini tanpa menoleh lagi. Restoran yang tadinya ramai, kini terasa hening. Baru beberapa langkah aku berjalan, suara lantang Burina terdengar lagi. Ini tidak masuk akal, kalian percaya omong kosongnya. Dia hanya berlaga, mana mungkin dia pengusaha kaya. Dia hanya perempuan tidak berguna yang menumpang hidup dari anakku. Aku menghentikan langkah, menoleh perlahan. Kali ini, aku tidak marah, tidak perlu membuktikan apapun, hanya merasa kasihan melihat keras kepalanya seorang wanita yang lebih memilih kesombongan daripada mengakui kesalahan. Sebelum aku bisa bicara, suara dari ujung meja terdengar. "Tante, sudahlah." Aku menoleh dan terkejut melihat Randy, sepupu Reza, yang biasanya jarang ikut campur dalam urusan rumah tangga kami. Ia menatap Burina dengan jengah. "Apa maksudmu, Randy?" Suara Burina masih marah. Randy menegakkan tubuh. "Maksudku, semua orang di sini cukup pintar untuk tahu bahwa Aurel tidak berbohong. Lagi pula, kalian dengar sendiri dari manajernya, restoran ini milik Aurel." Sekilas ia menatapku dengan hormat sebelum kembali menatap keluarganya. Aku mengangkat alis. Tidak heran, aku selalu merasa ada yang berbeda dari caramu bersikap, Randy. Aurel, kamu tidak pernah terlihat bergantung pada Reza. Kamu selalu mandiri. Aku terkejut. Selama 3 tahun, aku pikir semua orang di keluarga ini hanya melihatku sebagai istri Reza yang hina. Ternyata tidak semuanya. Randy menatap Reza dengan kecewa. "Kenapa kamu tidak pernah menyadarinya, Reza? Istrimu jelas bukan orang sembarangan. Kau buta atau apa?" Reza terdiam, menggigit bibir, akhirnya menyadari kesalahan. Burina menggebrak meja. "Jangan bicara ngaco, perempuan ini hanya beruntung." Suara berat Om Herman, kakak laki-laki Burina, terdengar. "Sudahlah, Rina. Kau selalu merendahkan Aurel, tapi lihat kenyataannya. Dia jauh lebih berharga daripada kita semua." Burina memucat. Om Herman menambahkan, "Aku berpihak pada kebenaran." Winda mendecakkan lidah, masih mencoba membela. Aku menatapnya tajam. "Kau pikir aku akan tetap diam setelah bertahun-tahun diperlakukan seperti sampah?" Winda terdiam. Aku mengalihkan pandangan ke Reza yang masih berdiri kaku. "Sekarang aku tanya Reza, apa kau masih menganggapku istrimu?" Ia tersentak, menatapku dengan mata penuh rasa bersalah. "Aurel, aku..." Ia mengusap wajah frustrasi. "Aku benar-benar tidak tahu. Aku tidak pernah menyangka." Aku tersenyum sinis. "Iya, kau memang tidak pernah menyangka, karena kau tidak pernah benar-benar melihatku. Kau lebih memilih percaya kata-kata ibumu, memperlakukanku seolah aku bukan siapa-siapa, dan membiarkan aku dihina selama ini." Dia menundukkan kepala. Aku minta maaf." Aku menggeleng. "Maaf tidak akan mengubah apapun, Reza." Tatapannya semakin panik. "Aurel, kumohon, aku benar-benar menyesal. Aku sadar sekarang, aku sadar betapa bodohnya aku telah membiarkanmu terluka selama ini." Aku memejamkan mata sejenak, kemudian menghela napas panjang. "Kesadaranmu datang terlambat, Reza." Matanya melebar. "Tidak, Aurel, jangan bilang kalau..."
Aku menatapnya dingin. Aku sudah membuat keputusan. Aku akan meninggalkanmu. Restoran kembali hening. Burina terlihat membelalak, tidak percaya. Kamu tidak bisa melakukan ini, Aurel. Aku menoleh padanya dengan ekspresi datar. Kenapa tidak? Bukankah Mama sejak awal ingin aku pergi? Dia terdiam, tidak bisa membalas. Reza semakin panik. Tapi Aurel, kita sudah menikah 3 tahun. Aku tidak bisa kehilanganmu. Aku menatapnya getir. Kalau aku memang begitu berharga untukmu, kenapa kau baru menyadarinya sekarang? Dia tidak bisa menjawab. Aku menarik napas dalam, lalu membalikkan badan berjalan menuju pintu. Kali ini aku benar-benar akan pergi. Namun sebelum keluar, terdengar suara Burina yang masih keras kepala. Dasar wanita sok kaya, kau pikir bisa hidup tanpa Reza? Aku yakin kau tidak sebaik yang kau katakan, kau hanya beruntung saja. Aku berhenti di depan pintu dan menoleh sedikit. Dengan tenang, aku berkata, Mama boleh merendahkan aku sesuka hati, tapi satu hal yang harus Mama ingat, aku bukan lagi Aurel yang dulu. Tanpa menunggu jawaban, aku melangkah keluar. Di luar restoran, udara malam terasa lebih segar dari sebelumnya. Aku mengeluarkan ponsel dari tas, lalu menekan satu kontak yang sudah lama aku simpan. Saat panggilan tersambung, terdengar suara seorang pria. Halo Aurel. Aku tersenyum tipis. Halo Pak Dani, tolong urus surat perceraian untukku secepatnya. Aku tidak akan menoleh ke belakang lagi. Aku sudah cukup bersabar. Sekarang waktunya aku menjalani hidupku sendiri. Restoran mulai kembali berisik, tapi di meja keluarga Reza, suasana masih tegang. Aku berdiri dekat pintu, punggungku menghadap mereka. Ucapan Reza masih terngiang di kepalaku. Aurel, aku tidak bisa kehilanganmu. Dulu, mungkin aku akan melemah. Mungkin aku akan mempertahankan pernikahan ini. Tapi sekarang, aku sudah cukup disakiti, cukup dikhianati. Aku berbalik perlahan, menatap wajah-wajah yang dulu membuatku merasa kecil dan tak berharga. Suaraku terdengar tegas. Aku akan mengakhiri pernikahan ini. Suara piring jatuh terdengar di sudut ruangan. Reza menegang, matanya membulat. Tapi, Aurel, jangan seperti ini. Dia bangkit dan mendekatiku, ekspresinya penuh keputusasaan. Aku benar-benar menyesal. Aku mengerti sekarang kalau aku sudah sangat salah. Kumohon, beri aku satu kesempatan. Aku menatapnya tanpa ekspresi. Kesempatan. Aku janji akan berubah. Aku akan menjadi suami yang lebih baik. Aku akan melindungimu, membela kamu dari siapapun, bahkan dari mamamu. Aku menyela dengan nada sarkastik. Lucu sekali, Reza. Aku sudah menunggu itu darimu selama 3 tahun, tapi yang aku dapat hanya diam, kepatuhan, dan hinaan tanpa henti. Dia tampak bersalah. Aku memang bodoh. Aku tahu aku tidak pantas untuk dimaafkan begitu saja. Tapi sekarang kau memohon. Kau baru menyadari betapa berharganya aku setelah kau tahu siapa aku sebenarnya. Dia menggeleng cepat. Tidak, bukan begitu. Apa yang membuatmu tiba-tiba sadar? Karena aku bukan perempuan miskin seperti yang selalu kalian kira. Dia terdiam. Aku tahu jawabannya. Dia baru merasa kehilangan karena aku bukan lagi wanita yang mereka rendahkan.
Jika aku tetap menjadi Aurel yang dulu, yang mereka anggap perempuan biasa tanpa keistimewaan, dia tidak akan berdiri di sini menatapku penuh penyesalan. Aku mendengus pelan. Cinta macam apa yang baru muncul setelah kau sadar aku lebih dari yang kau kira? Aurel, suaranya nyaris berbisik. Aku menggeleng. Aku tidak bisa melanjutkan pernikahan ini, Reza. Tidak ada yang bisa kau katakan yang mengubah keputusanku. Tubuhnya menegang, seolah masih berusaha menyangkal kenyataan, tapi tak ada yang bisa dilakukan. Aku menoleh ke arah Burina yang sejak tadi diam dengan wajah pucat. Sungguh lucu. Biasanya dia paling lantang, tapi sekarang hanya bisa terdiam. Kau tidak akan bilang apa-apa lagi, Burina? Tanyaku dingin. Wajahnya menegang, mata menatapku tajam. Tapi kali ini tidak ada lagi kata-kata hinaan yang keluar. Aku tersenyum tipis. Oh, jadi sekarang kau memilih diam setelah bertahun-tahun menghina dan meremehkanku. Aku mengatupkan rahang, tetap diam. Aku menghela napas. Aku tidak butuh permintaan maafmu. Aku tidak butuh penyesalan siapapun di sini. Aku hanya ingin pergi dan mengakhiri semuanya. Reza menggeleng keras. Aurel, tolong. Aku melangkah mundur. Lepaskan aku, Reza. Dia tampak seperti kehilangan segalanya. Tapi itu bukan urusanku lagi. Aku menatap satu persatu wajah mereka untuk terakhir kali. Kemudian, tanpa ragu, aku berjalan keluar. Di luar, udara malam terasa lebih segar dari sebelumnya. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, aku benar-benar merasa bebas. Aku melangkah keluar restoran dengan perasaan sulit dijelaskan. Ada lega, ada kemenangan, tapi juga sedikit sesak di dada. Aku bukan lagi wanita lemah yang bisa mereka remehkan, dan malam ini menjadi bukti nyata. Saat aku menuju mobil, ponselku bergetar. Nama Reza terpampang di layar. Aku mengabaikannya. Beberapa detik kemudian, panggilan lain masuk dari nomor tak dikenal, tapi aku tahu itu pasti salah satu keluarganya. Aku tidak peduli. Aku masuk ke mobil dan mengemudi pulang. Malam itu, aku tidur dengan tenang untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Keesokan harinya, seperti yang sudah kuduga, berita tentang kejadian di restoran menyebar luas di lingkungan keluarga suami. Aku mendapat beberapa pesan dari sepupu dan kerabat Reza yang dulu ikut merendahkanku. Aurel, aku tidak menyangka kamu sehebat ini. Kenapa tidak bilang dari dulu kalau kamu investor sukses? Burina sampai tidak bisa berkata-kata. Aku membaca pesan itu dengan perasaan datar. Orang-orang yang dulu menghina dan menganggapku tak pantas dekat dengan Reza, kini tiba-tiba ingin bersikap baik. Aku mengabaikan semuanya. Aku tidak butuh validasi mereka. Di sisi lain, keluarga Reza mulai goyah. Burina, yang biasanya merasa paling berkuasa, kehilangan wibawanya. Orang-orang yang dulu memuji dan mendukungnya, kini mulai mempertanyakan sikapnya. Bagaimana mungkin dia memperlakukan menantu seperti itu? Padahal menantu itu justru lebih sukses daripada anaknya sendiri. Tidak hanya itu, bisnis keluarga mereka juga mulai terkena dampaknya. Beberapa relasi bisnis yang sebelumnya selalu mengikuti arahan Burina, kini mulai menjauh. Mereka melihat perlakuannya terhadap orang lain dan mulai meragukan kredibilitasnya. Aku mendengar kabar bahwa ayah mertuaku yang biasanya lebih banyak diam dan mengikuti istrinya, mulai sering bersitegang dengan Burina. Ia tidak terima istrinya bertindak gegabah hingga mempermalukan keluarga mereka sendiri.
Bu Rina tentu saja tidak mau disalahkan. Ia bersikeras, "Aku tidak salah. Aurel hanya mempermainkan kita selama ini." Ia beralasan membela diri, tapi kali ini tidak ada yang mendukungnya. Sementara itu, Reza mulai berubah drastis. Ia sering menghubungiku, mengirim pesan setiap hari, dan mencari cara untuk bertemu. Pesannya selalu sama, penuh penyesalan dan permintaan kesempatan. "Aurel, aku tahu aku salah. Tolong beri aku kesempatan. Aku ingin bicara denganmu." Aku tidak membalas pesan itu. Malam demi malam, aku memikirkannya. Dulu, aku menunggu saat seperti ini, berharap dia akan berjuang untukku, membelaku, memperlakukanku dengan layak. Tapi sekarang, semua terasa sia-sia. Lalu, suatu sore, ia muncul di depan kantorku. Asistennya menghampiriku dan berkata, "Bu Aurel, ada seseorang yang ingin bertemu." Aku mengangkat alis. "Siapa?" Ia ragu, lalu berkata, "Suami Anda." Aku menghela napas. Aku tidak ingin bertemu, tapi penasaran melihat sejauh mana ia berusaha. Saat aku keluar gedung, Reza berdiri di depan mobilnya. Matanya tampak lelah, wajahnya sedikit kusut. Aku mendekatinya dan bertanya, "Kenapa kau di sini?" Ia menatapku penuh penyesalan. "Aku ingin bicara, Aurel. Mohon, beri aku kesempatan." Aku menyalahkan tangan. "Kesempatan untuk apa?" "Untuk memperbaiki segalanya," jawabnya. Aku tertawa kecil. "Memperbaiki? Reza, setelah semua yang terjadi, kau pikir aku akan kembali?" Ia menelan ludah. "Aku tahu, aku sudah sangat menyakitimu. Aku benar-benar menyesal." Aku menggeleng. "Kau menyesal bukan karena kehilangan aku. Kau menyesal karena baru menyadari siapa aku sebenarnya." Ia cepat menggeleng. "Bukan begitu. Aku mencintaimu, Aurel." Aku menatapnya tajam. "Cinta? Kau diam saja saat ibumu menghina aku bertahun-tahun. Kau membiarkan aku diperlakukan seperti tak berharga. Jika kau mencintaiku, kenapa baru sekarang kau berani mengatakan itu?" Ia tampak kehilangan kata-kata. Aku menghela napas panjang. "Aku sudah selesai, Reza. Aku tidak akan kembali." Setelah itu, aku semakin mantap dengan keputusanku. Aku tidak akan membiarkan siapapun lagi meremehkanku. Aku fokus pada pekerjaanku, membangun bisnis yang selama ini kupelihara dengan susah payah, dan menjalin koneksi dengan orang-orang yang lebih menghargai aku. Di sisi lain, Reza masih berusaha merebutku kembali. Ia datang ke rumah orang tuaku, berbicara dengan keluarga, mencoba meminta dukungan mereka. Ibuku sempat berkata, "Reza datang kemarin. Dia terlihat sangat menyesal." Aku hanya tersenyum kecil. "Tapi aku sudah selesai, Bu." Ibuku mengangguk pelan. "Kali ini, lakukan yang terbaik untuk dirimu sendiri, Nak. Dan aku tahu itu yang akan kulakukan. Aku bukan lagi Aurel yang bisa diinjak-injak. Aku bukan wanita yang bertahan dalam hubungan tidak sehat. Aku telah menemukan diri sendiri dan tidak akan merenggut lagi." Suatu hari, aku menatap undangan di tanganku. Itu undangan ulang tahun perusahaan yang baru dikirim timku. Sebuah acara besar dihadiri rekan bisnis, investor, dan tokoh penting. Aku tahu malam itu akan menjadi momen penting bagi perusahaan, sekaligus membuat keluarga Reza menyesal. Aku mengirim pesan singkat kepada Reza. "Datanglah ke acara ulang tahun besok malam. Aku ingin kau melihat sesuatu." Tak lama kemudian, pesanku dibalas. "Benarkah, Aurel, kau mengundangku?" Aku tidak membalas. Aku tahu dia akan datang,
masih berharap memperbaiki segalanya. Malam acara tiba. Aku melangkah masuk ke ballroom hotel dengan gaun hitam elegan. Semua mata tertuju padaku. Hari ini, aku bukan lagi sekadar istri Reza yang dulu dipandang sebelah mata. Hari ini, aku berdiri sebagai Aurel, wanita sukses yang harus dihormati. Di sudut ruangan, aku melihat Reza dan keluarganya. Burina berdiri dengan wajah sulit ditebak, mungkin masih gengsi setelah insiden di restoran. Sementara Reza, matanya penuh harap, seolah menunggu sesuatu yang akan mengubah keputusanku. Aku menaiki panggung, mengambil mikrofon, dan menatap tamu dengan percaya diri. Terima kasih telah hadir dalam perayaan ulang tahun perusahaan kami yang kelima. 5 tahun lalu, aku memulai bisnis ini dari nol, tanpa dukungan siapapun. Banyak cemoohan dan hinaan yang harus kuterima, bahkan dari orang terdekat. Tapi hari ini, aku membuktikan tidak ada yang bisa menjatuhkanku. Aku berhenti sejenak dan menatap Reza serta keluarganya. Ada satu kejutan istimewa malam ini. Mulai bulan depan, perusahaan kami akan mengakuisisi beberapa bisnis kecil dan mengembangkan sayap lebih luas. Salah satunya adalah PT Rahardian Jaya. Burina tersentak, itu perusahaan keluarga mereka. Atu menambahkan, kami telah menyelesaikan seluruh proses hukum. Mulai bulan depan, PT Rahardian Jaya akan berada di bawah naungan perusahaanku. Ruangan hening, semua orang tahu apa artinya. Aku melihat wajah Reza yang penuh terkejut dan Burina yang memucat. Aku tersenyum. Kalian dulu menganggapku tidak berharga, hanya beban keluarga. Tapi lihatlah sekarang, aku yang menentukan masa depan perusahaan yang kalian banggakan. Burina berjalan mendekat. Aurel, kau tidak bisa melakukan ini, itu perusahaan keluarga kami. Aku menatapnya tajam, dan apa yang kau lakukan padaku dulu, menganggapku bukan bagian dari keluarga kalian. Jangan khawatir, aku tidak akan merusak perusahaan. Aku hanya akan mengelolanya lebih baik, tanpa campur tangan mereka yang selalu meremehkan. Reza melangkah mendekat. Aurel, aku benar-benar menyesal. Aku ingin kita mulai lagi dari awal. Aku menatapnya, mencari ketulusan, tapi yang kulihat hanyalah ketakutan. Ia takut kehilangan sosok yang bisa mengangkat namanya, bukan aku sebagai istri. Aku sudah selesai, Reza, kataku pelan namun tegas. Malam itu berakhir sebagai kemenangan dan penegasan keputusan baruku. Aku berjalan keluar dengan langkah mantap. Reza memanggilku, Aurel, tunggu. Aku menoleh dan melihatnya berdiri di belakangku. Wajahnya masih menampakkan harapan. Jadi, ini benar-benar akhir. Kau tidak ingin memberi kesempatan lagi? Aku tersenyum tipis. Kesempatan yang dulu aku berikan, kau sia-siakan. Sekarang, aku memilih jalan berbeda. Dia terdiam, seolah tidak tahu harus berkata apa. Aku melangkah pergi, meninggalkannya di sana dengan semua penyesalan yang harus dia tanggung sendiri. Mungkin ini memang akhir dari cerita kami. Tapi bagiku, ini justru awal dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang bukan lagi tentang Reza dan keluarganya, melainkan tentang aku dan masa depanku. Beberapa minggu setelah malam itu, hidupku berubah drastis. Aku tidak lagi dibayangi rasa sakit pernikahan yang lalu. Tidak ada hinaan, cemoohan, atau tatapan meremehkan dari keluarga Reza. Aku bebas. Hari ini, aku duduk di kantorku, menatap tumpukan dokumen akuisisi yang baru saja selesai. Perusahaan Rahardian Jaya kini resmi berada di bawah kepemilikanku. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk membuktikan bahwa aku bisa berdiri di puncak
tanpa bantuan siapapun. Laporan masuk ke mejaku. Ternyata keluarga Reza mengalami kesulitan finansial setelah akuisisi ini. Mereka kehilangan sebagian besar kontrol atas bisnis mereka. Aku tahu ini berat, terutama bagi ibunya yang selalu menilai orang dari harta dan status sosial. Suatu sore, aku menerima pesan dari Reza. "Aurel, bolehkah kita bertemu? Aku ingin bicara." Aku menatap pesan itu lama. Aku sudah bisa menebak apa yang akan dia katakan. Namun, aku tetap setuju untuk pertemuan terakhir. Kami bertemu di sebuah kafe yang tidak terlalu ramai. Reza tampak berbeda, tidak lagi percaya diri seperti dulu. Dia terlihat lelah, kalah. "Aurel," suaranya pelan membuka percakapan. "Aku hanya ingin bilang kalau aku benar-benar menyesal." Aku mengaduk kopiku perlahan. Menyesal karena apa? Karena kehilangan aku, atau karena keluargamu kehilangan segalanya? Dia terdiam, matanya sedikit berkaca-kaca. "Karena semuanya, aku seharusnya membelamu sejak awal, tidak membiarkan ibuku menghina dan merendahkanmu." Aku tersenyum kecil. "Tapi kau tidak melakukannya. Kau memilih diam, kau memilih keluargamu daripada aku. Dan itu keputusan yang harus kau tanggung." Dia menggenggam tanganku, tapi aku menariknya perlahan. "Aurel, bisakah kita mencoba lagi? Aku sadar, aku banyak salah. Aku ingin menebus semuanya." Aku menatapnya dalam-dalam. Dulu, mungkin aku akan menangis bahagia mendengar itu. Mungkin aku akan memberikan kesempatan kedua tanpa berpikir panjang. Tapi sekarang, tidak. Aku sudah selesai. "Maaf, Reza. Aku tidak bisa." Matanya penuh kesedihan, tapi aku tersenyum tipis. "Aku sudah tidak mencintaimu lagi." Aku berdiri, mengambil tas, dan menatapnya untuk terakhir kali. "Kau bukan satu-satunya pria di dunia ini, Reza. Aku sudah cukup menderita dalam pernikahan ini. Sekarang, aku memilih bahagia tanpamu." Aku melangkah pergi, meninggalkannya duduk diam di sana. Untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar bebas. Akhir baru, kehidupan baru. Beberapa bulan kemudian, aku hidup tenang, jauh dari drama keluarga Reza. Perusahaanku berkembang dan aku semakin menikmati kebebasanku. Aku tidak menyesal meninggalkan pernikahan itu, tidak menyesal meninggalkan Reza. Aku telah menemukan kekuatanku sendiri dan itu lebih berharga daripada apapun. Suatu pagi yang cerah, aku berdiri di balkon apartemen, menatap matahari terbit. Mungkin ini bukan sekadar akhir kisahku dengan Reza. Ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Awal dari hidup yang benar-benar milikku sendiri. Malam itu, aku duduk sendirian di balkon, ditemani secangkir teh hangat dan angin sejuk. Pikiranku melayang ke masa lalu, ke momen yang dulu menyakitkan, ke hari-hari saat aku bertahan meski hampir hancur. Aku tidak membenci Reza, juga keluarganya. Aku sudah melewati fase itu. Yang tersisa hanya rasa lega. Di tanganku ada sebuah amplop, surat terakhir dari Reza. Aku membukanya perlahan. "Aurel, aku tahu aku telah kehilangan wanita terbaik dalam hidupku. Aku tidak akan memohon kesempatan kedua karena aku sadar telah menyia-nyiakanmu. Tapi aku menyesal lebih dari yang bisa kubayangkan. Aku harap kau bahagia dan menemukan seseorang yang benar-benar menghargaimu sebaik yang seharusnya kulakukan dulu." Aku menghela napas panjang. Tidak ada air mata, hanya senyum kecil. Aku telah melepaskan semuanya.
dan aku siap melangkah maju. Pelajaran dari kisah ini, cinta saja tidak cukup dalam sebuah hubungan. Butuh keberanian untuk bertahan, tetapi lebih besar lagi untuk pergi ketika kita tidak dihargai. Jangan biarkan cinta membuatmu lupa akan nilai dirimu. Jangan bertahan dalam hubungan yang hanya membuatmu merasa tidak cukup, dan jangan takut melepaskan serta memulai kembali. Setiap akhir selalu menjadi awal dari sesuatu yang lebih indah. Terima kasih telah mengikuti perjalanan panjang ini. Semoga kisah Aurel menjadi pelajaran dan inspirasi. Bagi kalian yang berjuang dalam hubungan tidak sehat, ingatlah, kalian berharga, pilih kebahagiaanmu sendiri. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Hati tetap berkilau.